Halo guys, kembali lagi di channel Ruang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film menarik yang berjudul Fearless. Film yang dibintangi oleh Jet Li ini diadaptasi dari kisah hidup sang legenda kungfu Cina bernama Huo Yuanjia. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan, di mana Huo Yuanjia kecil sedang mengintip ayahnya yang sedang berlatih kungfu aliran wushu. Hal itu membuat dia mulai tertarik untuk belajar kungfu. Namun sayang, keinginannya tersebut mendapatkan sebuah hambatan karena sang ayah justru melarang dan menyuruhnya belajar kaligrafi saja. Tak menggubris nasihat sang ayah, diam-diam Huo mempelajarinya secara otodidak dan meminta sang sahabat yang bernama Jin Sun untuk menyelesaikan semua PR kaligrafinya. Keesokan harinya, Huo mengajak Jin Sun pergi menonton pertarungan kungfu, di mana ayah Huo yang merupakan juara bertahan ditantang oleh petarung lain bernama Zhao Zhongxiang. Melihat kehadiran sang anak membuat ayah Huo kehilangan fokus. Hal itu berhasil dimaksimalkan oleh sang musuh untuk mengalahkannya. Setelah pertandingan usai, Huo yang melihat sang ayah kalah pun menangis. Dan tak berselang lama, tiba-tiba datang anak Zhao Zhongxiang. Dengan sombong, dia mengatakan bahwa klan Huo tidak berguna dan lemah. Mendengar penghinaan tersebut, Huo tak terima dan menantangnya berduel. Namun, Huo yang belum tahu apa-apa tentang wushu berhasil dikalahkan dengan mudah. Akibat hal itu, Huo pun berjanji akan berlatih wushu lebih giat lagi. Dia kemudian menyelinap mengambil buku kungfu sang ayah dan meminta Jin Sun untuk menyalinnya. Singkat cerita, Huo Yuanjia kini telah beranjak dewasa. Dia kini telah memiliki seorang putri dan telah menjadi seorang master wushu. Namun sayang, sang ayah dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga dia hanya hidup bertiga dengan sang putri dan sang ibu. Keesokan harinya, Huo didatangi oleh seorang master kungfu yang ternyata adalah musuh di masa kecilnya dulu. Huo pun menerima tantangan tersebut dan duel antar keduanya pun terjadi. Di malam harinya, Huo mengadakan pesta perayaan dengan sang murid dan sahabatnya Jin Sun yang kini telah menjadi pengusaha sukses. Kemenangan Huo membuat orang-orang mulai berdatangan untuk mendaftar menjadi muridnya. Dan tentu saja dengan senang hati Huo pun menerimanya. Setelah pesta selesai, sang sahabat menasihati Huo agar jangan terlalu terobsesi dengan pertarungan yang dapat membuatnya menjadi sombong. Singkat cerita, kehebatan Huo mulai menyebar di daratan Cina. Banyak master kungfu yang berdatangan hanya untuk menantangnya berduel.
bosan karena selalu menang, Huo pun meminta seluruh penantang yang tersisa untuk masuk ke arena dan mengeroyoknya. Namun sayang, Huo masih berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Kemenangan yang selalu dia raih membuat kepribadian Huo lambat laun berubah. Dia kini menjadi orang yang sombong dan kejam terhadap lawan-lawannya. Berbeda dengan almarhum sang ayah yang rendah hati dan menghargai setiap lawan yang dihadapinya. Setiap memenangkan pertarungan, Huo selalu mengadakan perayaan. Dan di saat itu pula banyak orang-orang baru yang meminta untuk menjadi muridnya. Saat perayaan sedang berlangsung, tampak seorang pemuda yang menatap Huo dengan sinis. Dia kemudian mendekati Huo dan berbisik jika Huo bukanlah yang terhebat jika masih belum bisa mengalahkan ayah angkatnya yang bernama Master Chi. Sontak kata-kata tersebut membuat Huo tidak tenang. Setelah perayaan tersebut selesai, Jin Sun mulai menasihati Huo kembali. Dia memintanya agar berhenti bertarung karena saat ini dialah yang terhebat. Jin Sun kemudian menyatakan kekhawatirannya jika terus bertarung, Huo akan dikuasai kesombongan. Namun Huo yang masih terngiang-ngiang perkataan pemuda sinis sebelumnya menolak permintaan sahabatnya tersebut. Dia mengatakan bahwa masih ada satu orang yang harus ia kalahkan sebelum menjadi yang terhebat. Sepulangnya ke rumah, Huo dikagetkan dengan kehadiran muridnya yang sedang digotong karena terluka parah. Mereka kemudian mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Master Chi. Mendengar hal tersebut, Huo pun langsung naik darah dan pergi untuk menemui Master Chi. Di sisi lain, tampak Master Chi yang sedang melakukan perayaan ulang tahun di rumahnya. Saat acara sedang berlangsung, Master Chi melihat kehadiran Huo. Dia pun kemudian menanyakan maksud dan tujuannya. Huo pun dengan nada tinggi mengatakan bahwa akan menuntut balas atas perlakuan Master Chi kepada muridnya. Jin Sun yang melihat keributan tersebut langsung menemui Huo. Dia kemudian menasihati Huo agar tidak melakukan keributan tanpa tahu akar persoalan yang sebenarnya. Namun Huo tidak menghiraukan ucapan Jin Sun. Akibatnya Jin Sun pun marah dan mengakhiri persahabatannya dengan Huo. Setelah Jin Sun pergi, duel antar Huo dan Master Chi pun berlangsung. Duel keduanya berakhir dengan meninggalnya Master Chi. Sang anak angkat yang tidak terima kemudian berniat menuntut balas. Dan benar saja, saat Huo sampai di rumah, dia melihat sang ibu dan anaknya telah meninggal dunia.
Huo yang sangat marah pun kemudian mendatangi anak angkat Master Chi. Namun anak angkat Master Chi justru bunuh diri, sehingga Huo tidak dapat melakukan pembalasan. Saat hendak pulang, Huo dihampiri oleh murid-muridnya. Salah satu murid yang sebelumnya mengaku dihajar Master Chi kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di sini terungkap jika Master Chi sebenarnya tidak bersalah. Karena awalnya murid Huo mabuk dan menghina istri Master Chi. Hal itulah yang mengakibatkan Master Chi marah dan menghajarnya hingga babak belur. Mendengar hal itu, Huo pun langsung menyesal. Karena akibat sombong dan gegabah, kini orang-orang di sekitarnya telah menjadi korban. Huo mulai depresi dan meninggalkan tempat tinggalnya. Dia berlayar tanpa arah hingga hampir tenggelam. Beruntung dia berhasil diselamatkan oleh nenek-nenek dan cucunya yang bernama Moon. Di kediaman nenek tersebutlah Huo yang depresi dirawat oleh Moon. Hingga saat kondisi Huo mulai membaik, Moon memberikan satu-satunya barang milik Huo yang ia temukan di pakaian Huo sebelumnya. Barang tersebut adalah sebuah boneka kecil yang merupakan kenang-kenangan dari putri Huo. Seketika hal tersebut membuat semangat hidup Huo mulai tumbuh kembali. Lambat laun dia mulai berinteraksi dengan orang sekitar dan membantu pekerjaan Moon dan neneknya. Di kehidupan barunya ini, Huo telah mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup untuk menghargai orang lain. Dia kini menjadi pribadi yang rendah hati dan suka menolong. Pada suatu hari, seorang anak kecil dari desa tersebut dituduh telah mencuri di desa sebelah. Dia kemudian dihukum sesuai adat di sana. Para warga dan Huo yang mendengarnya pun langsung bergegas ke sana. Huo kemudian memohon agar bocil tersebut dibebaskan. Sang pemimpin desa sebelah tersebut pun mengabulkan permohonan itu. Namun dengan syarat Huo harus bisa mengalahkannya dalam sebuah duel. Huo berhasil mengalahkannya dan membawa bocil tersebut kembali ke desa. Keesokan harinya, Moon mengatakan kepada Huo bahwa dia akan pergi ziarah ke makam orang tuanya. Mendengar hal itu, Huo pun teringat tentang almarhum ibu dan anaknya. Singkat cerita, setelah Moon kembali ke desa, Huo mengatakan keinginannya untuk pulang kampung dan ziarah ke makam keluarganya. Mendengar hal tersebut, Moon pun tampak sedih karena akan ditinggal oleh Huo. Keesokan harinya, Huo berpamitan kepada Moon. Sebelum berangkat, dia berjanji akan kembali lagi ke desa untuk menemuinya. Beberapa hari kemudian, Huo akhirnya tiba di kota Tianjin. Tampak kota tersebut kini telah mengalami banyak perubahan karena telah dijajah oleh negara asing. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Huo tiba di rumahnya. Dia disambut oleh mantan pelayannya dengan kondisi rumah yang terbengkalai. Setelah masuk, Huo membakar semua piagam kemenangannya dulu dan kemudian pergi ke makam orang tua dan putrinya. Dia kemudian meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya dulu. Setelah selesai ziarah ke makam orang tuanya, Huo melanjutkan pergi ke kediaman Master Chin. Dia kemudian meminta maaf kepada istri Master Chin dan kemudian meminta izin untuk memberikan penghormatan di makam Master Chin. Setelah itu, Huo pun pulang. Dan di tengah jalan, Huo tak sengaja membaca koran tentang petarung asing tak terkalahkan yang bernama Hercules. Di mana Hercules ini telah mengalahkan petarung-petarung Cina dan merendahkan mereka semua. Hal tersebut tentu membuat Huo kesal, karena harga diri orang Cina telah diinjak-injak oleh Hercules. Setelah itu, Huo pun pergi ke rumah Jinsun. Dia kemudian meminta maaf kepada sahabatnya tersebut karena dulu tidak mendengarkan perkataannya. Setelah itu, ia mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebagai ongkos menuju tempat Hercules di Shanghai. Namun Jinsun menolaknya, karena ia tak ingin sahabatnya tersebut bertarung kembali.
Mendengar penolakan tersebut, Huo pun pergi sambil memberikan koran yang memuat berita tentang Hercules. Setelah membaca isi koran itu, Jinsun pun berubah pikiran. Dia memerintahkan karyawannya untuk memberikan uang kepada Huo. Singkat cerita, Huo akhirnya tiba di Shanghai. Dia kemudian pergi untuk menantang Hercules. Kabar kemenangan Huo pun tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru Cina. Dia kemudian mendirikan sebuah federasi yang bernama Jinwu dan mengumpulkan seluruh aliran seni bela diri di penjuru Cina. Mereka semua kemudian mengikrarkan sumpah untuk menggunakan seni bela diri demi kebaikan dan kedamaian. Di sisi lain, anggota dagang asing mulai takut dengan kemenangan dan keberadaan Huo. Karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Cina dan mengganggu bisnis mereka. Mereka pun menyusun strategi untuk menghancurkan Huo, yakni dengan menjebaknya dalam sebuah pertandingan. Singkat cerita, Huo pun menyetujui tantangan itu, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri rakyat Cina. Beberapa bulan sebelum pertandingan, salah satu calon lawan Huo yang bernama Tanaka datang berkunjung. Huo pun menyambutnya dengan ramah. Mereka berdua kemudian mengobrol satu sama lain. Dalam obrolan itu, Tanaka menaruh rasa hormat kepada Huo setelah mendengar pelajaran hidup yang telah Huo jalani. Singkat cerita, hari yang dinantikan pun tiba. Pertandingan Huo melawan petarung-petarung asing menjadi perhatian seluruh rakyat Cina. Pada pertandingan pertama, Huo ditantang oleh petarung asing yang berasal dari Inggris. Setelah menang, Huo kembali melanjutkan pertandingan melawan petarung asing spesialis tombak. Lanjut ke pertandingan ketiga, di mana lawan Huo kali ini menggunakan senjata pedang. Akhirnya pertandingan terakhir pun tiba, di mana Huo berhadapan dengan Tanaka. Namun sebelum pertandingan dimulai, Tanaka meminta Huo untuk mengundurkan diri demi keselamatannya. Namun dengan lembut, Huo menolak permintaan Tanaka itu dan melanjutkan untuk bertanding. Akhirnya, duel keduanya pun dimulai dengan menggunakan senjata pilihannya masing-masing.
Ronde pertama pun selesai. Namun sebelum itu, terdapat penyusup yang sengaja menukar teh milik Huo. Sehingga ketika istirahat, Huo tanpa curiga meminumnya. Selang beberapa saat kemudian, ronde kedua pun dimulai. Saat pertandingan berjalan cukup seru, tiba-tiba Huo muntah darah. Ternyata, teh yang sebelumnya dia minum adalah racun yang telah dirancang oleh kelompok pedagang asing Jepang. Jinsun pun meminta Huo menyerah dan mengakhiri pertandingan. Namun, Huo menolaknya. Saat kembali ke dalam ring, Tanaka kembali meminta Huo untuk menyerah. Namun, Huo menolaknya karena menurut dia pertandingan ini bukanlah untuk dirinya, namun untuk harga diri dan kehormatan rakyat Cina. Dan setelah itu, ronde ketiga pun dimulai. Huo yang sudah tak dapat menahan efek racun pun akhirnya tumbang. Tanaka yang kagum dengan perjuangan Huo dan merasa tak akan menang jika Huo dalam kondisi prima, akhirnya memutuskan untuk memberikan kemenangan tersebut kepada Huo. Dan tak lama setelah itu, Huo pun meninggal dunia. Sebuah ending yang tentunya bikin terharu. Di akhir film, diperlihatkan sosok Huo yang sedang latihan sambil diamati oleh Moon. Dan adegan tersebut sekaligus menutup alur cerita film kali ini. Bagaimana alur cerita film kali ini? Cukup menarik bukan? Jadi jika kalian menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan alur cerita film menarik lainnya.